Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai sistem pertidaksamaan linear dua variabel, linear kuadrat dan kuadrat kuadrat. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, masih ingatkah kalian dengan persamaan linear dua variabel atau PLDV? Oke, baik, saya ingatkan kembali. Untuk definisi dari persamaan linear dua variabel atau PLDV adalah persamaan linear yang memiliki dua variabel dengan pangkat setiap variabel adalah 1. Nah, kemudian bentuk umum dari PLDV dengan variabel Y dan X yaitu AX plus BY sama dengan N. Dia menggunakan tanda sama dengan. Nah, kemudian grafik penyelesaiannya setelah kita cari titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya adalah ini, seperti ini. Dia grafik dari penyelesaian 2X plus 4Y sama dengan 6. Ini cirinya adalah dia menggunakan tanda sama dengan. Ini yang akan kita gunakan sebagai pengantar dari materi kita kali ini, yaitu pertidaksamaan linear dua variabel atau PTD-LDV. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah peserta didik mengikuti proses belajar mengajar melalui model pembelajaran Think, Talk, Write dengan pokok bahasan sistem pertidaksamaan dua variabel atau yang kita fokuskan di pertidaksamaan linear dua variabel, diharapkan dapat yang pertama, memahami pertidaksamaan linear dua variabel atau PTD-LDV. Kemudian yang kedua, memahami bentuk umum pertidaksamaan linear dua variabel. Yang ketiga, menyelesaikan pertidaksamaan linear dua variabel. Dan yang terakhir adalah menggambar grafik daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, pembahasan kita kali ini yang pertama adalah definisi pertidaksamaan linear dua variabel atau PTD-LDV. Kemudian yang kedua, bentuk umum pertidaksamaan linear dua variabel. Dan yang ketiga, penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Yang keempat, contoh dan latihan soal PTD-LDV. Dan yang terakhir adalah pembahasan tugas individu PTD-ADV. Nah, kemudian kita masuk di materi pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, untuk definisi pertidaksamaan linear dua variabel atau PTD-LDV, yaitu PTD-LDV merupakan pertidaksamaan dua variabel dengan pangkat setiap variabel adalah 1. Nah, kemudian di sini ada bentuk umum PTD-LDV. Yang pertama adalah AX plus BY kurang dari sama dengan T. Kemudian yang kedua, X plus BY lebih dari sama dengan T. Kemudian yang ketiga, X plus BY kurang dari T. Dan yang terakhir, X plus BY lebih dari T. Nah, kemudian kita lanjut di penyelesaian PTD-LDV. Penyelesaian PTD-LDV merupakan himpunan pasangan bilangan X, Y yang memenuhi pertidaksamaan linear tersebut. Himpunan penyelesaian PTD-LDV berupa daerah yang dibatasi oleh garis pada bidang koordinat kartesian. Nah, dalam penyelesaian PTD-LDV ada beberapa langkah yang harus diselesaikan. Yang pertama adalah gambarlah garis AX plus BY sama dengan C. Kemudian yang kedua adalah uji titik. Kemudian yang ketiga adalah memperhatikan tanda pertidaksamaan. Untuk yang pertama yang harus diperhatikan adalah
jika tanda ketidaksamaan berupa kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, garis pembatas digambar penuh. Kemudian yang kedua, jika tanda ketidaksamaan berupa kurang dari atau lebih dari, garis pembatas digambar putus-putus. Kemudian yang kedua, langkah kedua untuk uji titik, ambil sembarang titik, misal X1, Y1 dengan X1, Y1 di luar garis AX plus BY sama dengan C. Kemudian substitusikan titik tersebut ke dalam pertidaksamaan AX plus BY kurang dari sama dengan C. Kemudian yang ketiga, memperhatikan tanda pertidaksamaan ini, pastikan koefisien X dari persamaan garis tersebut adalah positif. Kemudian, jika tidak, kalikan persamaan dengan min 1, biar dia positif. Kemudian, jika koefisien X-nya sudah positif, perhatikan letak daerah penyelesaiannya. Kita uraikan sebagai berikut. Nah, yang pertama, menggambar garis AX plus BY sama dengan C. Langkah yang pertama adalah menentukan potong sumbu X, di mana Y-nya adalah 0. Kemudian yang kedua, menentukan potong sumbu Y, di mana X-nya adalah 0. Kemudian yang ketiga, jika tanda ketidaksamaan berupa kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, gambarlah garis dengan garis penuh. Kemudian yang kedua, jika tanda ketidaksamaan berupa kurang dari atau lebih dari, garis pembatasnya digambar putus-putus. Nah, langkah yang kedua yaitu uji titik. Ambil sembarang titik, misal X1, Y1 dengan X1, Y1 di luar garis AX plus BY sama dengan C. Kemudian substitusikan titik tersebut ke dalam pertidaksamaan AX plus BY kurang dari sama dengan C. Nah, di sini ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama, apabila ketidaksamaan AX1 plus BY1 kurang dari sama dengan C bernilai benar, daerah penyelesaiannya adalah daerah yang memuat titik X1, Y1 dengan batas garis AX plus BY sama dengan C. Jadi apabila ketika uji titiknya bernilai benar, maka dia memuat garis dengan batas AX plus BY sama dengan C, dan dia memuat titik yang diuji cobakan. Kemudian yang B, apabila ketidaksamaan AX1 plus BY1 kurang dari sama dengan C bernilai salah, daerah penyelesaiannya adalah daerah yang tidak memuat titik X1, Y1 dengan batas garis AX plus BY sama dengan C. Jadi, ketika diujikan hasilnya adalah salah, maka dia tidak memuat X1, Y1, tetapi masih dalam batas garis AX plus BY sama dengan C. Nah, kemudian yang ketiga tadi, memperhatikan tanda ketidaksamaan. Pastikan koefisien X dari persamaan garis tersebut adalah positif. Jika tidak, kalikan persamaan dengan min 1. Jika koefisien X-nya sudah positif, perhatikan letak daerah penyelesaiannya. Nah, yang pertama, jika tanda pertidaksamaannya kurang dari, maka daerah penyelesaian di kiri garis yang digambar putus-putus. Kemudian, jika tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan, maka daerah penyelesaian di kiri garis yang digambar penuh. Kemudian yang ketiga, jika tanda pertidaksamaannya lebih dari, maka daerah penyelesaian di kanan garis yang digambar putus-putus. Kemudian yang terakhir, jika tanda pertidaksamaannya lebih dari sama dengan, maka daerah penyelesaian di kanan garis yang digambar penuh. Kita
kita masuk di contoh soal PTDLDV. Di sini ada tentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan Y lebih dari sama dengan min 2X min 4. Untuk alternatif penyelesaiannya yaitu yang pertama adalah menggambar garis Y sama dengan min 2X min 4 sesuai dengan langkah-langkah yang tadi. Nah, dalam menggambar garis itu yang pertama ada menentukan titik potong sumbu X di mana Y-nya adalah 0. Nah, untuk Y-nya sama dengan 0 diperoleh ini dari persamaan ini, Y-nya kita ganti dengan 0 sama dengan min 2X min 4. Min 2X pindah ke ruas kiri menjadi positif, 2X sama dengan min 4, X-nya ketemu min 2. Jadi koordinat titiknya adalah min 2,0. Kemudian yang kedua adalah menentukan titik potong sumbu Y di mana X-nya adalah 0. Nah, ini untuk X sama dengan 0 diperoleh ini dari persamaan ini kita ganti X-nya menjadi 0. Y sama dengan min 2 dikalikan 0 min 4 ketemu min 4. Koordinat titiknya adalah 0, min 4. Nah, kemudian setelah itu yang kita lakukan adalah uji titik. Nih, ambil titik di luar garis AX plus BY sama dengan C. Misal 0,0. Saya ambil 0,0. Teman-teman boleh mengambil titik asalkan dia terletak di luar garis persamaan. 0,0. Kemudian substitusikan titik 0,0 ke persamaan. Ke pertidaksamaan. Y lebih dari sama dengan min 2X min 4. Y-nya kita ganti dengan 0, X-nya kita ganti dengan 0, maka menghasilkan 0 lebih dari sama dengan min 4. Dia adalah bernilai benar. Maka daerah penyelesaiannya dibatasi garis Y sama dengan min 2X min 4 dan memuat titik 0,0. Nah, yang terakhir adalah memperhatikan tanda ketidaksamaan. Ketidaksamaan Y lebih dari sama dengan min 2X min 4. Ini koefisien X-nya masih negatif. Kita kalikan dengan min 1 menjadi 2X plus 4 lebih dari sama dengan min Y. Lihat tanda pertidaksamaan yaitu lebih dari sama dengan sehingga daerah penyelesaiannya di kanan garis penuh 2X plus 4 sama dengan min Y atau Y sama dengan min 2X min 4 dan melalui titik yang tadi. Nah, untuk grafik daerah penyelesaian PTDLDV ini ya, sesuai dengan titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya kita masukkan. Ini digambar dulu koordinatnya, garis koordinatnya, kemudian masukkan di titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya, kemudian garis. Kemudian daerahnya adalah tadi melihat tanda pertidaksamaannya. Dia kan tadi lebih dari sama dengan, maka dia terletak di kanan garis. Dan digambar penuh karena dia tandanya adalah lebih dari sama dengan. Nah, ini ada latihan soal, silakan dikerjakan di buku catatan masing-masing. Selanjutnya kita bahas tugas kelompok minggu lalu, pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, ini saya ambil dari tugas teman kalian yang sudah dikumpulkan kemarin, yang mendekati benar. Diketahui pertidaksamaan Y lebih dari sama dengan X kuadrat min X min 12. Gambarlah grafik terbuka Y sama dengan X kuadrat min X min 12 dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah titik potong grafik sumbu X-nya. Kita tentukan ya titik potong grafik sumbu X-nya. Ini ketika Y-nya adalah sama dengan 0. Kemudian dari persamaan ini kita ganti X-nya, Y-nya sama dengan 0. Kemudian ini tidak perlu dikalikan dengan min 1 karena dia X kuadratnya sudah positif, memudahkan kita untuk mencari faktornya. Ini jadi kita tinggal mencari faktornya dari persamaan ini. Ketemu X min 4 dan X plus 3. Kemudian X1 nya ketemu 4 karena dia X min 4 sama dengan 0. Min 4 nya pindah ke ruas kanan jadi positif. Kemudian X plus 3 sama dengan 0. X nya tetap di ruas kiri
plus 3-nya adalah pindah di ruas kanan, jadi negatif 3. Jadi titik potong sumbu X-nya adalah 4,0 dan min 3,0. Nah, kemudian titik potong sumbu Y-nya itu dimana X-nya adalah 0. Masukkan dari persamaan yang tadi ini, X-nya kita kali dengan 0, menghasilkan min 12. Jadi titik potong sumbu Y-nya adalah 0, min 12. Nah, ini sebenarnya setelah ini boleh langsung digambar grafiknya, tapi hanya sampai ini. Kita buat garis koordinatnya ini, X dan Y-nya, kemudian masukkan 4,0 di sini, 4,0. Kemudian min 3,0 di sini. Nah, kemudian sumbu Y-nya berapa? 0, min 12. Berarti 0, min 12 ini belum menggambar parabolanya, masih dibuat titik-titiknya. Kemudian setelah itu kita fokus di sini, punya Nafis di C. Y lebih dari sama dengan X kuadrat min X min 12. Ini kita menentukan koordinat titik puncaknya. Dari sini kita peroleh A-nya 1, B-nya min 1, kemudian C-nya adalah min 12. Kita untuk memperoleh X-nya min B per 2A. Masukkan semuanya, ketemu X-nya sama dengan setengah. Nah, kemudian Y-nya kita cari dengan rumus min B kuadrat min 4AC per 4A. Maka dia menghasilkan min 12,25. Jadi koordinat titik puncaknya adalah setengah, min 12,25. Kita masukkan di sini. Ini punya grafiknya yang benar punya Nabil. Ini setengah ya. Setengah, X-nya setengah. Kemudian di sini itu ada min 12,25. Jadi titik potongnya, jadi koordinat titik puncaknya bukan di 12, bukan di min 12, tetapi di setengah, min 12,25. Nah, kita masih diberi titik di sini, belum menggambar garis parabolanya. Kemudian yang D, grafik membuka ke atas karena A-nya lebih dari 0. A-nya lihat, A-nya adalah 1. Kemudian kita buat ini kita buat dari titik-titik tadi, kita satukan dengan garis ini kan sampai dengan koordinat titik puncaknya sini sampai sana. Nah, kemudian uji titik uji B 0,0 diperoleh. Nah, ini 0 lebih dari sama dengan 0 kuadrat min 0 min 12. Ini masukkan ya, Y-nya 0, X-nya 0, menghasilkan 0 lebih dari sama dengan min 12. Dia bernilai benar. Jadi daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan Y lebih dari sama dengan X kuadrat min X min 12 adalah belahan bidang yang memuat titik B 0,0. Nah, ini. Jadi di dalam grafiknya adalah di dalam garis. Begitu semuanya, semoga paham ya apa yang saya sampaikan. Sekian. Nah, ini masih belum benar atau mendekati benar ya. Ini kan masih di sumbu Y-nya, belum memasukkan koordinatnya. Ini. Jadi perbedaannya itu. Jadi tidak langsung titik fotonya masukkan semuanya langsung digambar, tidak. Dia menentukan koordinat titik puncaknya yang tadi, masukkan titik koordinat puncaknya di sini, baru digambar. Nah, sekian pembahasan kita kali ini, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.